sini siapa yang pernah marah, kecewa terhadap orang lain yang membuat kita itu tidak berkenan menurut kita, sikapnya, perilakunya terhadap kita? Ada banyak ya. Ibu juga pernah merasa kecewa, merasa marah karena sikap atau perilaku orang lain terhadap ibu yang menurut ibu itu kurang berkenan. Nah, di Alkitab ternyata ada seorang nabi yang membuat Tuhan Allah marah dan kecewa. Siapakah dia? Ya, dia adalah Yunus. Ibu akan ceritakan bagaimana Yunus bisa mengecewakan Tuhan Allah. Nah, Yunus adalah nabi yang dipilih Allah untuk menyampaikan pertobatan kepada Niniwe. Pada suatu hari, Tuhan berkata-kata kepada Yunus, "Hai Yunus, pergilah ke Niniwe. Sampaikan pada orang Niniwe untuk bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, mereka akan kuhukum." Kata Tuhan begitu. Yunus tidak meresponi perintah Tuhan dengan benar. Dia bukan pergi ke Niniwe, tetapi pergi ke Tarsis. Saat kapalnya Yunus sudah berangkat dari pelabuhan, sudah berada di tengah laut, Tuhan geram. Tuhan marah kepada Yunus. Kenapa Yunus tidak pergi ke Niniwe? Dia malah melarikan diri ke Tarsis. Tuhan mengirimkan angin ribut, badai yang sangat dahsyat, sehingga kapal yang ditumpangi Yunus terombang-ambing, hampir tenggelam. Lalu semua orang panik. Yunus pun panik. Kemudian teringatlah Yunus bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan, yang mana dia tidak melakukan perintah Tuhan dengan benar. Ia sadar bahwa ini adalah pemberian Tuhan, teguran dari Tuhan. Tapi tidak sampai di situ. Tuhan juga mengirimkan ikan yang sangat besar untuk menelan Yunus. Dan Yunus masuk ke dalam perutnya ikan. Kemudian di dalam perut ikan, Yunus menyesali perbuatan-perbuatannya. Ia dengan sungguh-sungguh menyesal dan meminta maaf kepada Tuhan. Ia menyampaikan penyesalannya dengan berdoa, "Tuhan, maafin aku ya. Aku salah dengan pergi ke Tarsis, tidak menuruti perintah-Mu dengan pergi ke Niniwe. Ampuni aku Tuhan." Nah, penyesalan Yunus itu membuat hati Tuhan memaafkan Yunus, memaafkan kesalahan Yunus. Tuhan memerintahkan untuk ikan itu memuntahkan Yunus. Lalu ikan itu memuntahkan Yunus ke tepi pantai. Dan setelah itu Yunus melakukan perintah Tuhan dengan benar. Dia pergi ke Niniwe dan dia menyampaikan kepada orang-orang Niniwe untuk bertobat. Dan
hasilnya banyak orang Niniwe yang bertobat. Mereka menyesali kesalahan mereka dan mereka menuruti perintah hukum Taurat dengan baik. Nah, anak-anak, kebaikan Tuhan, kerendahan hati Tuhan, memaafkan kesalahan Yunus, itu adalah suatu teladan yang baik untuk kita ikuti, bahkan kita terapkan dalam kehidupan kita. Di tengah kehidupan kita bersama sesama kita. Nah, kenapa sih kita harus memaafkan sesama kita yang mungkin menyakiti hati saya, Bu? Dia pernah membuat saya menangis, Bu. Ini seperti itu pertanyaan kalian. Nah, mari kita baca Efesus. Ibu minta salah satu dari kalian membaca Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Ya, Mengampuni Bella. sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Iya. Kalian dengar? Mengampuni itu adalah bentuk kasih kepada sesama kita. Dan itu adalah perintah Tuhan sendiri. Langsung dari Tuhan untuk mengampuni sesama kita. Karena kita sudah diampuni Tuhan dari dosa-dosa kita, selayaknya juga kita meresponi pengampunan Tuhan dengan mengampuni sesama kita juga. Saling mengampuni, saling memaafkan. Ya. Kemudian pengampunan ini juga Tuhan perintahkan agar kita bisa dengan rendah hati mengampuni sesama kita yang telah berbuat salah kepada kita mungkin. Dan itu ada kelegaan di dalam hati kita ketika kita bisa mengampuni, ketika kita bisa memberi maaf kepada orang lain. Begitu juga dengan orang lain. Ketika dia meminta maaf kepada kita, kita sudah berbuat baik kepada sesama kita dengan kita memaafkan kesalahan dia. Nah, mungkin kalian bertanya lagi, Ibu, gimana sih atau bagaimana cara kita mengampuni sesama kita yang sudah benar menurut Tuhan? Nah, mari kita baca sama-sama. Kalian buka sama-sama Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 hingga yang ke-22. Ibu mau anak-anak baca secara bersamaannya. Aku berkata kepadamu, silakan. bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Iya. Pengampunan yang benar adalah sebanyak berapa kata di dalam Alkitab? 70 kali 7 kali 7. Wah, berapa tuh hasilnya? Banyak ya, tak terhingga. Nah, Tuhan mau kita mengampuni sebanyak itu setiap harinya. Ya, pengampunan yang Tuhan Allah berikan kepada kita adalah bukti kasih-Nya kepada kita manusia. Kita manusia juga melakukan hal yang sama, hal yang serupa, tapi dengan sesama kita. Kita mengampuni sesama kita yang bersalah dengan kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Ketika Dia sudah mengampuni kita, dan kita bisa dan mampu mengampuni sesama kita.